Wandami Bante, kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui chat Zoom di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Kwet Chong Wong. Wandami Bante, bagaimana mengatasi wandering thought? Makasih Bante. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi pikiran yang mengembara. Ya. Nah, jadi ada beberapa penyebab kenapa pikiran kita itu mengembara. Yang pertama, prioritas kita. Ya. Kalau misalnya ya kita menganggap meditasi itu sebuah kebutuhan primer, ya, jadi kita pasti akan bisa prioritaskan. Pikiran kita juga tidak mengembara, ya, tidak akan sering mengembara. Nah itu contohnya misalnya kayak maksudnya itu kebutuhan itu apa? Seperti kalau kita antara makanan sama handphone misalnya. Nah jadi yang mana yang lebih prioritas? Mendapatkan makanan saat lapar atau punya telepon. Nah, jadi pasti karena kebutuhan akan makanan itu enggak bisa enggak, oleh sebab itu kebutuhan makanan jadi prioritas. Seperti itu. Nah, jadi kalau kebutuhan itu menjadi prioritas, kita pasti akan usahakan. Nah, oleh sebab itu kalau meditasi itu hanya sekunder ya, kita kurang memahami kebutuhan akan meditasi, juga kita mungkin belum merasakan manfaat dari meditasi, jadi itu bukan menjadi prioritas utama kita. Nah, itu bisa jadi pikiran kita itu mengembara. Nah, jadi misalnya kalau kita punya dua prioritas tiba-tiba datang, ya pada saat kita meditasi, terus misalnya pada saat kita retret ya, meditasi intensif, tiba-tiba ada telepon bilang bahwa keluarganya sedang sakit atau ada sesuatu yang gawat di rumah terjadi. Nah, otomatis waktu itu prioritas kan pasti larinya ke yang gawat ini dulu, ya karena meditasi bukan prioritas utama waktu itu. Nah, jadi pikiran kita pasti tidak bisa fokus ke objek meditasi. Nah, oleh sebab itu prioritas utamanya harus diselesaikan dulu. Nah, makanya kalau sudah tahu seperti ini, biasanya kita cari waktu yang tepat untuk meditasi. Nah, untuk umat awam, waktu yang tepat untuk meditasi adalah saat sudah tidak ada kerjaan. Ya, jadi misalnya sudah pulang kantor atau sudah tutup toko, nah udah mandi atau sudah makan ya. Nah, acara bebas jadi bukan waktu yang bisa diganggu orang. Nah, misalnya 1 jam ke depan ini saya akan meditasi. Nah, waktu itu meditasi menjadi prioritas karena nggak ada kerjaan lain. Atau kerjaan lain itu setelah meditasi. Nah, misalnya masih ada PR lain kan, masih ada harus perencanaannya lain, bikin pembukuan dan lain-lain. Nah itu setelah meditasi ini. Nah, misalnya Anda prioritaskan seperti itu, nah Anda tekati di depan waktu meditasi, Anda merenungkan di dalam batin, Anda bisa renungkan misalnya dalam waktu 1 jam ke depan ini, saya hanya ingin tahu objek meditasi saya. Nah, Anda bisa afirmasi ke batin Anda 3 kali, tekati. Dalam 1 jam ke depan ini, pokoknya saya hanya mau menyadari objek meditasi saya, yaitu apa? Misalnya, nafas. Saya hanya akan mengamati nafas. Semua objek lainnya saya akan acuhkan. Nah, Anda bisa ucapkan 3 kali afirmasi seperti itu, tekati seperti itu, waktu pada saat Anda mulai duduk. Nah, biasanya waktu pikiran mengembara, dia akan secara alami, secara otomatis, dia akan ingat lagi, oh tadi kan harus balik ke nafas. Nah nanti dia pasti akan balik lagi ke nafas otomatis. Nah tapi ya ini bisa jadi semakin lama ya, dia akan semakin longgar. Ya, misalnya tadi ingat balik lagi ke nafas sebelum 1 detik.
Nah, terus atau nanti pikiran mengembara yang kedua kalinya mungkin setelah 3 detik dia baru ingat lagi nafas. Nah nanti pikiran yang ketiganya mungkin 4 detik, 5 detik baru balik lagi ke nafas. Nah dia akan semakin lama semakin longgar. Nah kalau udah semakin longgar lebih dari 1 menit baru ingat lagi balik nafas ya. Nah Anda bisa kuatin lagi tekadnya, berpikir bahwa saya dalam waktu 1 jam ke depan ini, dalam waktu yang saya sudah batasi ini, saya akan fokus ke nafas. Pikiran apapun yang muncul, saya akan kembalikan lagi ke nafas. Nah, Anda bisa tekati lagi 3 kali. Ya, jadi dia akan balik lagi ke nafas. Nah, dengan demikian Anda bisa mengurangi pikiran yang mengembara. Ya. Nah, itu jadi cara membuat meditasi itu menjadi prioritas. Nah, kadang ya, karena sebetulnya intinya adalah prioritas ini ya. Misalnya ya, Buddha bilang 1 jam lagi Anda mati. Ya. Nah, karena Buddha yang bilang mungkin Anda percaya ya. 1 jam lagi saya mati. Berarti sekarang ini apa yang kita akan lakukan misalnya 1 jam lagi kita mati. Oke, misalnya kita putuskan mau meditasi. Itu yang terbaik yang saya bisa lakukan sekarang misalnya. Nah, udah. Dalam waktu 1 jam itu, apakah pikiran Anda akan mengembara? Enggak, karena Anda sudah takut mati. Ya, Anda sudah enggak punya banyak waktu lagi. Sisa 1 jam ini ada saja yang diberikan untuk mengkondisikan pikiran Anda tenang sebelum mati. Nah gitu ya, jadi kalau misalnya kematian sudah mendekat ya, biasanya kalau ditanya prioritas Anda apa? Nah kita bisa jawab pertanyaan tersebut dengan cepat biasanya ya. Maka jawaban yang muncul, nah itu adalah prioritas hidup kita biasanya. Nah jadi itu intinya adalah prioritas. Nah bisa jadi ya Anda tidak menghargai meditasi. Jadi Anda masih suka melihat, mencium, merasa, terus menikmati objek sentuhan, ya, objek bau. Nah, jadi kalau raga atau nafsu keinginan itu masih besar ya, untuk melihat objek-objek indera, untuk menikmati kesenangan-kesenangan indera, maka waktu meditasi pasti akan sulit. Ya. Nah, Anda perlu merenungkan cacatnya objek kesenangan indera ini. Ya. Jadi kesenangan indera itu sebetulnya untuk memperolehnya butuh waktu yang lama, usaha yang lama. Dan usaha yang dilakukan biasanya kebanyakan aku salah ya, ketidakbajikan. Nah oleh sebab itu dari awal aja dia sudah cacat ya, sudah ada jeleknya. Nah terus pada saat menikmati juga apakah aku salah? Ya, kebanyakan ya aku salah kan kita menikmati kesenangan indera itu ya dengan lobha, ya, dengan keserakahan. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Daya tariknya ya. Nah, kita semakin melekat enggak ke kesenangan indera? Ya, biasanya kita semakin melekat ya. Jadi sebelum, pada saat dan sesudah dia itu selalu merongrong kita, selalu membuat kita semakin mau melekat lagi ya. Nah juga ya di zaman sekarang kita juga tahu ya, kita itu hampir semua orang itu terikat sistem. Jadi sebetulnya mungkin kita kadang nggak begitu butuh barang ini ya. Nah tapi karena iklannya bagus dan lain-lain ya, jadi kita tergerak untuk beli ya. Misalnya ada promo, ada diskon ya, kita tergerak untuk beli. Padahal sebetulnya tadinya belum butuh, belum ada kebutuhan akan itu. Tapi kalau sudah muncul iklan-iklan seperti itu, mumpung kita berpikir ya, mumpung begini dan begitu. Nah jadi kita tergerak untuk membeli. Nah akhirnya apa? Kita semakin nggak bisa lepas kan. Sebetulnya akhirnya kita nggak terkendali. Bukannya kita yang mengendalikan, tapi dari perusahaan yang mengendalikan kita, sistem yang mengendalikan kita gitu. Nah misalnya seperti telepon juga kita tahu ya. Kita sudah punya telepon, tapi kita harus ikutin sistem dalam arti harus update lah. Kalau nggak update ya nggak bisa pakai lagi.
Seperti itu. Nah misalnya kayak pulsa juga ya. Setiap bulan kita harus top up lagi ya, perbarui lagi. Kalau enggak expire, sama aja kita punya SIM card tapi nggak bisa pakai. Nah jadi sebetulnya kita terjerat sistem ini ya. Nah mereka bikin sistemnya sehingga mereka tetap ada pemasukan dan lain-lain. Nah akhirnya kita yang tadinya sebetulnya nggak butuh, kadang pulsa kita belum habis, tapi masa expired sudah habis. Kadang data kita belum habis, tapi expired sudah habis, kayak begitu ya. Nah jadi kita tuh sebetulnya terjerat sistem antara sadar dan tidak sadar gitu. Jadi kebutuhan kita akan sesuatu itu ya sebetulnya jadinya di luar kendali kita. Nah ini juga salah satu cacat dari kesenangan indera ya, objek-objek indera. Nah kebahagiaan yang didapatkan dari kesenangan indera itu ya, itu kan tidak kekal ya, dan sangat bergantung sama objek eksternal gitu ya. Nah, tapi kebahagiaan yang seperti ini ya, karena tidak kekal dan sangat bergantung sama eksternal ya, itu di luar kendali kita, sangat jauh dari kendali kita ya. Nah, oleh sebab itu, jadi itu jadi cacatnya kesenangan indera ya. Dan itu biasanya kita itu seperti keledai yang di depan hidungnya itu dikasih wortel ya. Kalau kalian masih ingat cerita waktu kita kecil ya, diceritakan begitu. Jadi keledai itu betapapun kuatnya dia lari ya, dia tetap nggak akan mendapatkan wortel yang digantung di depannya itu. Ya. Nah jadi seperti itu, meskipun kita mendapatkan kesenangan indera, selalu kita melihat kesenangan indera itu jauh. Jadi kesenangan itu sebetulnya enggak akan puas begitu ya. Nah jadi itu menimbulkan kemelekatan, kekotoran batin kita bukannya makin berkurang, makin lama makin banyak. Ya, jadi daya tariknya itu berbahaya. Ya, kemelekatannya itu berbahaya. Nah, jadi sebetulnya objeknya sendiri enggak berbahaya ya. Objeknya sendiri sebetulnya benda mati. Ya. Nah, tapi intinya daya tariknya yang berbahaya. Ya. Terus kekotoran batin kita yang kita tidak, kalau kita tidak bisa melihat cacatnya dari barang-barang ini ya, itu akan menimbulkan kemelekatan-kemelekatan baru. Nah oleh sebab itu ya, kalau kita bisa melihat cacatnya, kita bisa meredam kemelekatan tersebut ya, meredam kekotoran batin kita, nafsu kita atas barang-barang pemuas kesenangan indera tersebut. Nah kalau kita bisa merenungkan demikian ya, nah kita bisa jadi muncul samwega ya, kedesakan spiritual ya. Jadi kita itu lebih mau mengembangkan spiritual. Oh, dunia ini udah begitu kacau ya, semua orang mengejar kesenangan indera, oleh sebab itu banyak problem ya. Sebetulnya kan problem di dunia ini apa? Problem di dunia ini sebetulnya kekotoran batin. Nah, tapi berapa banyak orang yang melihat kekotoran batin sebagai sumber problem? Enggak ya, enggak banyak. Hanya Buddha. Buddha melihat itu 2500 tahun yang lalu, dan murid-murid yang mengaplikasikan, yang mempraktekkan ajaran Buddha itu bisa melihat bahwa problem di dunia ini adalah kekotoran batin. Nah, mereka yang melihat ya bahwa problem di dunia ini adalah kekotoran batin akan berusaha untuk meredam, mengikis kekotoran batin. Ya, karena kebahagiaan kita sebetulnya tidak bisa orang kasih, juga tidak bisa orang ambil dari kita. Nah begitu juga kesedihan, kemarahan, kebencian juga sebetulnya bukan orang lain yang kasih ke kita. Dan orang lain juga tidak bisa ambil dari kita. Ya, kesedihan itu tidak bisa orang ambil dari kita. Kebahagiaan itu enggak bisa orang ambil dari kita. Ya, kebahagiaan itu terjadinya di dalam batin kita. Dan itu akibat yoniso manasikara atau ayoniso manasikara. Ya, bagaimana kita, sudut pandang kita terhadap segala sesuatu itu yang membuat kita bahagia atau sedih. Ya, objeknya bisa apa aja. Banti bisa aja benci sama gelas ini. Ya, Banti bisa aja benci sama jubah ini. Tapi kalau kita punya
perhatian yang bijaksana, ya kita menggunakan objek ini bisa dengan bahagia, ya dengan merasa puas dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu ujung-ujungnya apa? Balik lagi ke pikiran kita, bagaimana sudut pandang kita, cara pandang kita. Ya, kalau kita punya pandangan benar, maka pikiran kita akan bahagia, munculnya pikiran-pikiran bajik. Tapi kalau pandangan kita salah, pikiran kita akan muncul pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran tidak bajik. Dan kita akan marah, benci, iri, pelit, sombong, dan lain-lain. Ya. Nah, oleh sebab itu adalah sangat penting untuk mengembangkan kondisi batin yang stabil secara emosional, terus bijak secara batin, ya. Nah, kemudian tenang, stabil, ya, agar kita bisa meredam kekotoran batin dan bisa pelan-pelan mengikis kekotoran batin. Sampai akhirnya kita bisa menyingkirkan kekotoran batin ini setahap demi setahap. Nah, itu cara kedua, ya. Nah, kadang ya pikiran mengembara itu datang dari eksternal, misalnya apa? Suara di luar, ya, atau rasa sakit di kaki, ya. Nah, atau karena fisik kita juga bisa, ya, fisik kita misalnya lagi tidak enak badan dalam kondisi sakit, ya, seperti itu. Nah, atau ada konflik di luar. Nah, ini adalah objek-objek eksternal. Kadang itu di dalam kendali kita bisa kendalikan. Kadang itu di luar kendali kita. Yang sebetulnya objek eksternal itu sungguh-sungguh di luar kendali kita, ya. Misalnya cuaca, kita bisa apa, ya. Nah, terus suara tetangga kita bisa apa, ya. Nah, juga khususnya waktu kita meninggal, apakah kita bisa pilih orang-orang yang kita mau temui dan orang-orang yang tidak mau kita temui pada saat kita mau meninggal. Tiba-tiba aja musuh kita bisa datang, tiba-tiba aja teman kita bisa datang, bisa tiba-tiba aja anak yang durhaka bisa datang. Ya, jadi waktu kita meninggal itu kita nggak bisa mengendalikan apa-apa lagi di luar, ya. Ya, kadang ruangan panas pun apakah kita bisa nyalain AC kalau kita sudah mau meninggal? Ya. Nah, oleh sebab itu karena kondisi batin kita sudah sangat lemah, fisik kita juga lemah waktu itu, ya, makanya dari sekarang kita itu kembangkan keadaan batin yang stabil, apapun yang terjadi dengan eksternal. Tapi intinya adalah bagaimana kita yoniso manasikara terhadap segala situasi dan kondisi yang terjadi sama kita, yang kontak dengan 6 indera kita. Nah, itulah yang kita kembangkan pada saat kita meditasi. Nah, mumpung kita sekarang masih sehat, mumpung fisiknya itu masih kuat, nah kita berusaha melatih batin ini agar bisa stabil, agar bisa tidak emosional, agar bisa bijak, ya, untuk menghadapi momen-momen yang menyusahkan seperti itu, yang sulit seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi yang itu karena objek eksternal, ya, kita harus ingetin batin kita berarti, ya. Nah, ini mumpung kita sehat, mumpung kita kuat, ya, objek-objek eksternal ini harus kita sebisa mungkin, ya, kita itu tidak hiraukan, ya, acuhkan, kita harus acuhkan. Nah, kecuali kita bisa kondisikan, misalnya apa? Dengan tutup pintu, jadi bisa mengurangi berisik, ya. Nah, tapi ya sebisa mungkin cari waktu yang agak tenang, misalnya, ya. Kalau pemula memang sulit sekali untuk meditasi di tempat berisik, ya. Nah, tapi setidaknya kalau memang tidak ketemu tempat yang memungkinkan, ya kita harus terima apa adanya. Nah, intinya yang kita kembangkan nanti adalah kita bisa meditasi dimanapun, kapanpun. Ya, karena waktu kita meninggal lagi nanti, waktu kita sakit nanti, kita tidak bisa banyak mengkondisikan di mana dan siapa, dengan siapa kita berada pada saat itu. Ya, oleh sebab itu mulai dari sekarang kita kembangkan. Kita bisa tekad di dalam batin, ya. Nah, mumpung kita sehat, mumpung kita kuat, ya, kita harus menjaga emosi ini, gitu, ya. Itu adalah memang latihan, ya. Yang namanya latihan pasti sulit, ya.
Nggak semua orang bisa ngetik 10 jari langsung. Nggak bisa semua orang bikin bangku, bikin kursi ya. Nah semuanya itu harus ada tahap belajar. Nah di momen-momen belajarnya ini biasanya memang kita harus berusaha lebih tekun ya. Bukan berusaha keras ya. Jadi waktu kita meditasi itu sebetulnya usahanya nggak perlu terlalu keras. Nah justru kalau usaha kita terlalu keras ya, itu bisa bikin pikiran kita semakin mengembara. Ya, jadi seolah-olah perumpamannya seperti ini. Kalau kita pegang ikan yang hidup ya, nah kalau kita terlalu kuat apa yang terjadi? Dia akan lepas ya, licin badannya ya, lepas dari tangan kita. Nah tapi kalau kita terlalu lemah juga ya, tidak cukup kuat, dia juga akan lepas. Nah jadi takarannya tuh harus pas agar bisa dia itu tidak lepas dari badan kita, dari tangan kita ya. Nah jadi waktu kita meditasi juga seperti itu ya. Karena masih baru ya, jadi kita belum terampil. Kalau lepas-lepas itu sudah biasa ya, nggak masalah ya. Meditator pemula yaitu pasti lepas-lepas pikirannya, pasti mengembara, itu biasa. Nah kalau kita bisa menerima kenyataan itu ya, nah kita enggak marah-marah, kita enggak menyalahkan diri sendiri, juga kita jadi tidak stres sendiri gitu, enggak banyak tekanan waktu kita meditasi. Nah itu penting sekali ya, khususnya di awal sikap pada saat bermeditasi itu sangat penting ya. Nah jadi sebetulnya pada saat kita meditasi ya, kita tuh harus rileks. Secara fisik kita harus rileks, secara batin pun kita harus rileks ya. Oleh sebab itu untuk pemula di tempat yang banyak stresor ya, yang berisik sekali, terus banyak orang kular gilir ya, terus aktivitas terus banyak tanggung jawab gitu ya. Nah, untuk pemula akan sulit sekali ya untuk mengembangkan batin yang stabil pada saat itu. Nah, oleh sebab itu pemula lebih baik cari tempat yang tenang ya. Nah, terus waktu yang longgar ya, memang free, waktu free yang kita bisa prioritaskan untuk meditasi. Nah, jadi waktu dan tempat juga penting. Nah, sikap waktu meditasi juga penting ya. Jadi fokus ke objek nafas itu ya, harus dengan pikiran yang tenang. Terus tapi juga tidak boleh terlalu nyaman badannya ya. Jadi duduk harus tetap tegak ya, nggak boleh nyender. Atau jangan berbaring. Untuk pemula jangan meditasi berbaring ya. Nah berdiri boleh, berjalan boleh, duduk boleh. Nah kalau duduk jangan nyender ya. Nah terus badan ini harus tetap tegak tapi tidak tegang ya. Nah kalau tegang nanti banyak hambatan-hambatan waktu meditasi ya. Nah jadi pikiran itu harus tetap rileks. Nah fokus ke nafas ya, seperti kayak kita itu ngajarin anak-anak jalan ya. Waktu balita kita ajarin jalan, nah kita itu harus lepas, kita nggak bisa pegangin terus ya. Nah kita pegangin terus itu seolah-olah kayak kita berusaha mencengkram nafas. Nah pada saat itu nggak boleh ya, jadi kita harus lepasin. Anak itu harus jalan sendiri ya. Nah tapi waktu dia oleng kita baru tahan. Nah tapi kita juga nggak dorong dia ke samping sebelahnya. Ya. Kita hanya tahan aja biar dia balik lagi ke posisi tegak. Terus dia berusaha jalan lagi. Nah terus kita lepas lagi. Nah sama, jadi waktu kita meditasi nafas ya, kita amati saja nafas itu ya. Jangan kita kendalikan. Ya. Jadi kita hanya nafas itu biarin ngalir sendiri, kita hanya amati seperti kita itu penonton. Ya, bukan kita yang bernafas, tapi kita menonton nafas. Nah kita cuma masuk, keluar. Kita sadari saja. Nah sebetulnya tidak sulit kalau kita tahu caranya ya. Hanya rileks seperti itu. Tahu, masuk, keluar. Nah tapi jangan sampai tidak tahu apa yang terjadi sama dia ya. Nah kalau kita tidak tahu ya, itu kayak kita bengong. Nah lama-lama tumpul pikiran kita, itu nggak jadi konsentrasi ya. Terus pikiran mulai jadi mengembara atau ketiduran.
Ya, oleh sebab itu kita harus selalu tahu apa yang terjadi. Oh, oleh sebab itu lebih baik kita mencatat dalam batin ya. Pencatatan dalam batin itu penting untuk bisa mempertahankan kesadaran kita, untuk mempertahankan bahwa kita tetap tahu apa yang terjadi dengan nafas. Ya, jadi masuk, keluar, masuk, keluar. Nah setidaknya catat masuk keluar gitu. Nah itu membantu untuk mempertahankan kesadaran kita ya, agar selalu tahu apa yang terjadi dengan nafas ya, objek meditasi kita. Nah kalau ya cara fokusnya tepat, biasanya itu kita makin lama makin enak rasanya, makin tenang, makin rileks. Nah itu udah meditasi yang benar ya. Jadi kalau meditasi itu makin tegang, makin stres ya, pikiran makin banyak mengembara, nah itu meditasinya masih belum benar ya. Berarti cara fokusnya mungkin masih salah ya. Nah sebetulnya waktu kita merasa makin tenang, makin enak, makin nyaman, nah itu seolah-olah sudah ada lemnya. Jadi waktu kita makin lama makin tertarik sama meditasi. Nah pada saat kita galau, gelisah dan lain-lain, pada saat kita stres, nanti pikiran kita mau cari meditasi, kita mau meditasi. Kenapa? Karena kita merasakan ketenangan pada saat kita meditasi. Nah itu ya, jadi waktu pikiran sudah mencari sendiri meditasi, nah balik lagi, dia jadi butuh meditasi. Nah waktu itu pikiran semakin tidak mudah mengembara. Nah jadi ada banyak cara untuk mengembangkan fokus ya, juga untuk mengurangi pikiran-pikiran yang mengembara. Sebetulnya Bante masih banyak cara-cara lain ya, tapi pendekatannya berbeda ke setiap kasus yang berbeda. Oleh sebab itu, itulah manfaat dari guru pada saat membimbing seorang meditator, seorang yogi di bawah supervisor gurunya ya, khususnya pada saat momen-momen intensif, retret intensif gitu ya. Nah jadi kalau ada masalah apa, nanti gurunya kasih masukan apa. Kalau ada masalah begini, gurunya akan memberikan nasihat yang lain. Nah jadi tergantung kasusnya. Ini hanya Bante secara umum saja ya, kasus-kasus pikiran yang mengembara. Nah itu juga cara-cara untuk mengatasi pikiran-pikiran yang mengembara secara umum. Ya. Jadi kalau Anda mau ada kasus-kasus di luar ini, Anda bisa diskusi secara pribadi sama guru-guru meditasi. Ya. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan kedua dari Bapak Jimmy Prasetyo. Selamat malam Bante. Manfaat meditasi untuk kita apa? Mohon infonya. Anumodana. Nah sebagian ya di pertanyaan sebelumnya, Bante sudah jelaskan manfaat meditasi ya. Pertama dengan meditasi, batin kita bisa semakin tenang. Ya. Nah, kalau bagian yang tenang ya, itu batin akan lebih jernih kalau kita berpikir. Khususnya apakah kita mau belajar, apakah kita mau mengerjakan tugas, apakah kita mau bekerja ya. Nah, kalau kita bisa awali dengan meditasi ya, itu pikiran kita bisa jadi jernih. Ya, Bante juga kadang-kadang ya, kalau mau mengambil keputusan itu, meditasi dulu. Nah, nanti habis meditasi tiba-tiba ada aja muncul, oh harusnya mungkin seperti ini ya, untuk mengambil keputusan atau memecahkan solusi, ya mencari solusi. Tapi waktu meditasi bukannya berpikir cari solusi, bukan ya. Nah tapi karena pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, kita itu bisa berpikir dengan lebih objektif, melihat masalah itu tidak secara emosional, tapi secara lebih dengan pikiran yang jernih. Ya. Nah itu manfaat dari meditasi. Terus ya, kalau kita meditasi, pikiran kita itu jadi teratur. Ya. Nah nanti ucapan kita teratur, perbuatan kita teratur. Ya, kalau pikiran kita teratur. Nah itu sama seperti komputer ya. Komputer kalau kita sering pakai, tapi kita jarang difragmen namanya. Kalau
Berarti kurang tahu komputer zaman sekarang apakah masih ada sistem defragmentnya. Kalau zaman dulu masih ada ya. Defragment itu intinya adalah menyusun kembali file-file yang berantakan. Ya. Nah kalau ya file-file yang berantakan ini udah tersusun rapi lagi ya, sistem kerja komputer ini akan lebih efisien ya, baterainya juga nggak mudah habis ya, jadi dia juga lebih cepat ya gerakan komputernya itu ya. Nah jadi batin kita juga seperti itu, jadi kadang waktu kita stres, waktu kita nggak pernah meditasi ya, batin kita tuh kusut gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir atau bekerja dengan batin yang kusut, ya, tubuh kita cepat lelah. Batin kita apalagi, ya. Nah, dengan batin yang lelah, tubuh kita juga akan cepat lelah, ya. Karena kenapa? Filenya itu nggak rapi, ya, berantakan, kusut, gitu. Jadi waktu kita berpikir itu dia harus melalui kekusutan ini, baru dia dapat objek itu, baru dia dapat file itu, ya. Oleh sebab itu waktu kita meditasi, nah file ini ya, file batin kita itu karena teratur ya, ucapan kita teratur, pikiran kita teratur, perbuatan kita teratur. Nah kalau semuanya teratur seperti ini ya, badan kita tidak cepat lelah, pikiran kita tidak cepat lelah, kita tidak cepat stres. Nah jadi patokannya adalah kalau kita sudah stres ya, itu udah waktunya kita apa? Defragment. Ya, dalam arti meditasi. Nah kalau kita sudah tenang lagi, pikiran sudah mulai fokus lagi, baru kita bisa bekerja dengan efisien. Ya, nah itu untuk umat awam. Ya, nah juga manfaat lainnya apa? Kalau kita itu tidak stres, ya dalam arti kita batinnya tenang, stabil, ya emosinya stabil, ya kalau pikiran kita tenang, emosi kita akan stabil. Nah hormon kita ya di dalam badan kita itu juga jadi stabil. Kemudian kalau hormon kita stabil, tubuh kita sehat. Ya. Nah kalau kita sehat apa? Nah aktivitas kita juga akan semakin apa? Efektif dan efisien. Ya. Nah itu adalah manfaat meditasi. Salah satunya adalah sehat. Ya. Nah jadi balik lagi ya, kalau kita zaman dulu kita ada ucapan ya, kata wejangan ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah itu juga benar ya, khususnya kita manusia, batin kita ini bergantung sama fisik. Ya. Coba Anda ingat nggak waktu Anda sakit? Kira-kira fisik batin Anda apa yang terjadi dengan batin Anda? Ya, Anda mudah marah ya kalau ada stresor yang bikin Anda stres. Ya, terus Anda nggak ada mood untuk ngerjain hal-hal yang bajik. Ya, biasanya pikiran Anda larinya kemana? Nonton TV, main game, tidur dan lain-lain. Ya enggak? Nah itu ya. Jadi batin yang fisik yang lemah itu ya susah mengkondisikan batin yang baji. Ya. Nah karena apa? Badan yang sakit ya pikirannya juga cenderung sakit ya. Nah ini bagi mereka yang tidak melatih pikiran ya. Nah bagi mereka yang melatih pikiran ya, kalau badannya sakit, batin bisa enggak sakit. Nah itu penting ya. Kalau batinnya enggak sakit, dia enggak bikin badannya makin sakit. Ya. Nah, Bante sering dengar ya, di Amerika sering ada penelitian. Misalnya ya, kalau pasien meskipun sudah kanker stadium 4 ya, tapi kalau pasien-pasiennya masih bisa optimis ya, bahwa dia masih bisa sembuh ya, masih semangat untuk menjalani semua treatment dan masih optimis dia akan sembuh. Nah, justru orang-orang yang seperti itu ya, jangka hidupnya lebih lama dan kemungkinan treatmentnya lebih sukses. Ya, kemungkinan sukses treatmentnya lebih tinggi. Ya. Nah, tapi mereka yang pesimis, udahlah 3 bulan lagi, saya nggak tahu mau ngapain lagi kayak gitu. Ya. Nah, itu biasanya matinya cepat. Ya. Terus kalau ada treatment pun ya, treatmentnya juga sering gagal kayak gitu ya. Nah jadi
batin mempengaruhi fisik, fisik juga mempengaruhi batin. Ya. Nah, oleh sebab itu waktu kita meditasi, kalau kita terbiasa meditasi, ya, batin kita itu lebih kokoh. Nah, mudah-mudahan pada saat fisik kita lemah, batin kita tidak ikut jadi mudah marah, mudah kesel, ya. Terus cari objek-objek kesenangan indera, ya, objek-objek tidak baik yang bikin batin itu jadi makin kotor, ya. Nah, kalau batin kita kotor, ya, fisik kita juga terpengaruh, ya, lelah jadi, ya. Karena kalau kita bernafsu, tubuh kita itu terbakar. Waktu kita marah, tubuh kita itu terbakar. Waktu kita sombong, tubuh kita terbakar, ya. Jadi banyak sel-sel atau materi-materi yang tidak baik yang muncul pada saat pikiran kita itu kotor. Nah, tapi pada saat pikiran kita jernih, ya, apa yang terjadi sama fisik kita? Kita nyaman, tenang, ya. Tubuh ini berasa ringan, ya, berenergi, gitu, ya. Nah, itu adalah manfaat dari meditasi untuk umat awam. Nah, tapi kalau seorang pencari spiritual, ya, manfaat meditasi itu akan lebih banyak lagi. Ya, secara kalau orang yang cari spiritual, ya, memang tujuannya adalah untuk mengembangkan kualitas batinnya, ya. Oleh sebab itu meditasi itu mengembangkan kualitas batin, ya. Banyak kualitas batin yang dikembangkan, ya. Jadi disiplin, perlu nggak disiplin waktu meditasi? Perlu. Komitmen waktu meditasi? Perlu. Waktu meditasi boleh nggak malas? Nggak boleh, ya. Jadi kita mengembangkan keuletan, ketekunan, ya, usaha. Kemudian apakah bisa berhasil meditasi kalau kita marah-marah, ya? Apakah kita bisa meditasi kalau kita penuh nafsu, ya? Kalau kita serakah dan lain-lain, mana bisa berhasil, ya? Nah, juga tergantung meditasinya. Kalau kita meditasi meta misalnya, ya, nah kita bisa mengembangkan cinta kasih, toleransi, ya, terus belas kasih kalau kita latih karuna, ya, dan lain-lain, ya. Nah, manfaat dari mengembangkan meditasi itu harus sabar nggak? Sabar, ya, kadang, ya, objek dari luar, stresor-stresor di luar meskipun kita mau meditasi gitu, ya. Kadang juga ada pegel-pegel, sakit-sakit. Nah, kita perlu nggak sabar? Sabar, terus kadang meditasi kita juga banyak pikiran mengembara. Tapi kita harus ulet nggak balikin lagi ke objek meditasi? Harus ulet, ya. Nah, jadi sabar itu juga penting waktu meditasi. Nah, itu adalah kualitas-kualitas batin yang kita kembangkan pada saat kita meditasi. Ya, banyak hal yang kita kembangkan. Nah, nanti kalau konsentrasinya sudah bagus, kita bisa mengembangkan kebijaksanaan. Ya. Nah, kalau kita semakin bijak, itu lebih banyak lagi manfaatnya. Ya. Di dalam kehidupan itu kita mudah berasosiasi sama orang. Ya. Kita itu lebih mudah bahagia, kebahagiaan kita juga lebih permanen dalam arti orang lebih tidak bisa ganggu kita, kebahagiaan itu kayak seolah-olah di dalam kendali kita. Nah, oleh sebab itu Buddha bilang apa? Ditha dhamma wedania. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang langsung berbuah di kehidupan ini juga, ya, meditasi itu. Jadi waktu kalau kita bisa fokus, ya kita langsung tenang, kita langsung enak, kita langsung damai, hening dan lain-lain. Ya. Terus juga ditha dhamma sukha wihari, Buddha bilang, ya. Jadi kediaman, kebahagiaan di kehidupan ini juga, di momen ini juga, ya, bahkan bukan di kehidupan ini, di momen ini juga Buddha bilang, ya. Jadi kalau orang sudah punya konsentrasi, ya, dia bisa masuk jana. Nah, kapanpun dia bisa masuk jana, di bawah pohon, di dalam rumah sakit, terus lagi naik mobil, bukan lagi nyetir, ya, yang duduk di mobil maksudnya, ya, nyetir jangan masuk jana, nanti nabrak. Jadi kalau misalnya lagi nunggu, ya, lagi nunggu antrian kasir, ya, bisa masuk. Terus lagi misalnya di dalam pesawat, ya, bisa. Dan setiap kali masuk jana gitu kan orang happy, ya, senang, ya, bahagia, damai, pikirannya tenang, ya. Nah, oleh sebab itu bukannya kita itu
celingak-celingu ya, lihat objek-objek di luar, nanti muncul kesal, muncul marah, muncul nafsu dan lain-lain. Nah, itu malah pikiran makin kotor ya. Nah, oleh sebab itu manfaat meditasi kalau untuk meditator yang mencari spiritual nggak cuma mencari kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, tapi juga untuk ngembangin kualitas-kualitas batin untuk merealisasi apa? Kebahagiaan sejati, untuk menjadi semakin bijak, untuk melihat kebenaran sejati. Untuk merealisasi pencerahan jadi orang suci. Nah, jadi manfaat meditasi dari yang hanya cuma sekedar untuk sehat sampai menjadi orang suci yang terbebas dari samsara, manfaat meditasi itu bisa mencakup semuanya. Ya. Nah, ini adalah manfaat meditasi secara umum. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan ketiga dari Ibu Bianca, Wandami Bante, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Saat awal mulai meditasi, di pikiran saya terucap Sabe, tarik nafas, Sata, buang nafas, Bhawantu, tarik, Sukitata, buang. Selanjutnya perhatian ke nafas. Di waktu pikiran melayang, saya ucapkan Sabe, Sata, Bhawantu, Sukitata. Boleh begitu Bante? Terima kasih. Iya, nggak boleh begitu ya. Jadi kenapa jadi banyak objeknya ya? Sedangkan waktu kita meditasi ya, apa itu yang disebut dengan konsentrasi? Ya, konsentrasi adalah kesadaran yang berlangsung semakin lama semakin baik ya. Kesadaran terhadap satu objek ya, untuk waktu yang lama itu adalah konsentrasi. Ya. Konsentrasi bukan seperti kayak kita memicingkan mata ngelihat sesuatu yang kecil, bukan. Ya. Konsentrasi adalah fokus, mempertahankan fokus. Jadi sadar aja. Nah, kesadaran yang terhadap satu objek, ya, terus untuk waktu yang lama itu adalah konsentrasi. Ya. Nah, kalau kita konsentrasi dengan baik, ya, kita nggak bisa dengar objek di luar apa. Ya. Anda ingat nggak? Mungkin kalau orang yang konsentrasinya bagus ya, waktu Anda baca buku, ya, Anda lupa makan, Anda lupa waktu. Anda bahkan nggak tahu orang di sekitar Anda ngapain ya. Di luar ada kerja orang nyapu, orang berisik di luar juga, Anda nggak tahu. Ya. Anda asik dengan objek bacaan Anda. Nah itu adalah konsentrasi. Ya. Sebetulnya waktu itu Anda memicingkan mata, enggak ya. Anda hanya sadar aja, ikutin aja cerita itu, ya enggak. Nah itulah konsentrasi ya. Nah jadi kalau objeknya banyak ya, masuk sabe, keluar sata, masuk bawantu, keluar suki, masuk tata. Itu kebanyakan objeknya ya, nanti Anda malah sibuk ya. Sabe sata bawantu suki tata, sabe sata bawantu suki tata ya, jangan begitu ya. Kalau memang Anda mau mengembangkan meta ya, pertama Anda harus tahu makna sabe sata bawantu suki tata ya. Intinya adalah semoga semua makhluk bahagia. Nah, kalau Anda mau mengembangkan meta, itu lain lagi ya, itu adalah meditasi meta. Nah, terus kalau Anda mau meditasi misalnya Buddho, Buddho, Buddho gitu ya, napas masuk Bud, napas keluar Do, napas masuk Bud, napas keluar Do. Nah, itu sebetulnya ada beberapa orang terbantu ya. Tapi kalau memang Anda mau meditasi Buddha Nusati, merenungkan kualitas Buddha, yang pertama-tama Anda harus tahu kenapa Buddha disebut sebagai Buddha. Ya, pada saat Anda bermeditasi Buddha Nusati, objeknya adalah kualitas Buddha, ya, kualitas Buddha, makna dari Buddha tersebut. Ya. Nah itu lain lagi, itu meditasi Buddha Nusati. Ya. Nah jadi jangan campur aduk meditasi itu. Ya, jadi lain kali satu hari nanti ya kalau Anda ketemu sama Buddha ya, pada saat Anda diajarkan Buddha ya, Buddha Nusati, Anda enggak campur aduk sama Anapanasati ya, karena apa? Dari awal Anda meditasinya sudah benar, dari sekarang Anda meditasi sudah benar. Nah nanti kalau Buddha ketemu sama Buddha, Buddha ngajarin Anapanasati ya, meditasi nafas, Anda enggak bermeditasi meta waktu itu, atau Anda enggak meditasi Buddha.
Ya. Jadi Anda mulai dari sekarang ya, kalau memang Anda mau bertemu Buddha ya, Anda meditasilah sesuai ajaran Buddha. Jadi kalau nanti ketemu sama Buddha lagi ya, waktu Buddha ajarin meditasinya, Anda akan cepat merealisasi. Ya. Nah jadi waktu Anda ya, napas masuk, napas keluar cukup ya, masuk keluar itu aja. Nah kadang ya ada beberapa yogi masuk keluar itu pun agak ngejelimet gitu menurut mereka. Jadi Bante bilang ya udah masuk kan bahasa Inggrisnya in ya. Nah bahasa keluarnya twe gitu ya. Sorry itu bahasa Myanmar ya. Keluar keluarnya itu out ya, in out ya. Nah, kalau bahasa Myanmar win twe gitu ya. Nah, jadi simple, cuma satu suara aja, lebih mudah ya. Jadi in out in out. Nah, itu lebih mudah daripada masuk keluar kan lebih lebih ngejelimet ya untuk beberapa orang aja ya, nggak semua orang. Tapi ada orang yang bisa aja masuk keluar ya. Nah jadi lebih baik Anda catat sebagai masuk keluar atau in out daripada sabe, sata, bawantu, suki, tata. Ya. Jangan meditasi begitu ya. Terus kalau pikiran mengembara juga, jangan langsung sabe, sata, bawantu, suki, tata. Jangan juga ya. Intinya Anda harus ingat langsung balik ke objek aja ya. Kalau enggak ya konsentrasi Anda akan sulit berkembang. Kenapa? Sabe, sata, bawantu, suki, tata itu udah berapa objek ya. Sabe, sata, bawantu, suki, tata ya. Jadi udah banyak objek. Jadi daripada begitu ya, sayang kalau Anda langsung balik lagi ke objek napas, cari langsung apa yang terjadi sama napas. Oh, in, out, in, out. Nah itu berarti momen jedahnya itu ya sedikit. Jadi kesadaran Anda itu berlanjut ya, terus sinambung ya tanpa putus. Nah itu lebih baik, konsentrasi akan lebih bagus ya. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan keempat dari Nia. Wandami Bante, saya sudah latihan meditasi 1 tahun terakhir. Per hari sekitar 30-50 menit. Tapi walaupun sudah latihan selama setahun, yang saya alami paling susah adalah mendiamkan pikiran. Pertanyaannya, yang pertama, apakah teknik yang efektif supaya pikiran bisa terfokus dalam waktu yang lama? Yang kedua, jika misalnya kaki kesemutan atau pikiran tidak bisa terfokus, sebaiknya break dulu atau berusaha dikembalikan ke fokus. Ketiga, kadang karena anapanasati itu cukup susah, kadang saya menggunakan kasina api atau air. Baru kemudian setelah pikiran lebih terfokus, saya balik memperhatikan nafas. Apakah ini adalah teknik yang betul? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, itu sudah terjawab tadi. Bante jelasin soal bagaimana mengatasi pikiran-pikiran yang mengembara ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua soal rasa sakit. Nah, Bante mau anjurin ya, meditator bisa menonton ya YouTube Bante, yaitu pendahuluan Anapanasati. Ya, Anda bisa cari ya. Itu hanya kurang lebih 15 menit. Nah, di sana Bante juga ada jelasin tentang rasa sakit, bagaimana kalau rasa sakit muncul. Nah intinya adalah kalau rasa sakitnya tidak begitu mengganggu cara fokus Anda yang rileks ya. Nah itu Anda lanjut aja, jangan hiraukan, acuhkan aja rasa sakitnya ya. Nah kalau pikiran Anda sudah terkonsentrasi ya, Anda pasti lupa rasa sakit itu ya. Nah, masalahnya kalau pikiran kita belum terkonsentrasi dengan baik ya, nah biasanya rasa sakit itu akan merongrong, muncul lagi waktu kita fokus, kita akan lari lagi ya, pikiran kita akan lari lagi rasa sakit ya, lari lagi ke rasa sakit. Nah, pada saat itu ya, pikiran kita karena batin kita belum terkonsentrasi. Kalau batin kita itu terkonsentrasi ya, kita lupa badan ini sakit. Bahkan kita lupa kayak kita ada badan. Ya. Nah, jadi
kalaupun ya kita merasa sakit, kita seolah-olah enggak terganggu gitu, kita masih bisa fokus. Ya, jadi seolah-olah rasa sakit itu kayak di luar badan kita. Kita tahu sakit, tapi itu kayak di luar badan kita. Oke, kita bisa fokus, tetap lanjut fokus objek meditasi kita. Nah, kalau pikiran kita belum fokus seperti itu, belum terkonsentrasi seperti itu masalahnya ya. Nah, jadi kalau rasa sakit sudah sangat mengganggu, waktu itu ganti aja ya. Ganti aja cara duduknya, enggak apa-apa ya. Nah, waktu ganti cara duduk ya, itu kita jangan perhatiin ya, misalnya kita geser kakinya. Nah, kita jangan perhatiin kaki kita menggeser begitu ya. Tapi kita tetap sembari geser, sembari tetap berusaha fokus ke objek meditasi kita. Misalnya kalau napas ya kita fokus ke napas. Ya. Nah, tapi jangan sering-sering ganti ya. Hanya waktu sakit itu mengganggu saja ya, sangat mengganggu saja kita baru ganti. Kalau enggak, kenapa kalau kita enggak boleh sering-sering ganti ya? Kalau kita sering-sering ganti ya, nah itu konsentrasi kita mudah sekali terganggu dan itu jadi kebiasaan yang tidak baik ya. Itu sebetulnya adalah sejenis kegelisahan ya. Nah jadi jangan sering-sering ganti. Terus kalau sangat sakit boleh ganti, tapi waktu ganti jangan perhatiin pergeseran kaki, tapi tetap fokus ke objek meditasi. Nah, setelah nyaman ya, rasa sakitnya hilang, nah fokuslah objek meditasi sebelum nanti sakit berikutnya datang. Ya, berusahalah fokus dengan baik. Gitu. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga adalah kasina api. Nah, misalnya kalau Anda bisa fokus ke kasina api dengan baik ya, Bante sarankan Anda fokus kasina api aja daripada latih anapanasati ya. Nah, jadi kalau kasina api juga bisa jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, batinnya juga bisa tenang ya. Seperti anapanasati ya, enggak apa-apa. Kasina api juga objek yang bagus ya. Anapanasati juga objek yang bagus. Nah, kalau memang pikiran pada saat latih anapanasati selalu mengembara atau ketiduran, ngantuk dan lain-lain, Anda bisa pakai objek yang bagus menurut Anda. Misalnya kalau dengan kasina api pikiran Anda tidak banyak mengembara ya, konsentrasi Anda bagus, ya udah Anda lanjutin aja kasina apinya ya. Nah, itu nasihat dari Bante. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan kelima dari Bapak Abadi dan Tuni. Wandami Bante, subuh saat meditasi muncul lagi cahaya sebesar bintang. Yang saya mau tanyakan, apakah hanya sampai di situ kualitas meditasi kita sebagai perumah tangga? Enggak ya, untuk perumah tangga itu sudah bagus sekali ya. Sudah muncul nimitta seterang bintang ya. Nah, ini juga ya, cahaya dan nimitta kita harus bedakan ya. Kalau ya cahayanya masih jauh ya, ini untuk anapanasati ya. Untuk meditasi yang memperhatikan nafas sebagai objek meditasi. Nah, kadang cahaya itu muncul di luar jauh ya dari nafas kita. Nah, itu nama kita sebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Ya, cahaya aja ya, cahaya konsentrasi. Nah, kalau cahaya ini sudah bersatu dengan nafas, nah waktu itu kita bilang nimitta. Nah, jadi cahaya di luar bisa saja seterang bintang. Terus nimitta juga bisa juga seterang bintang, ya. Nah, tapi itu dua hal yang berbeda. Kalau cahaya yang di luar ini seterang bintang, itu mau seterang apapun ya, itu enggak bermanfaat untuk kita. Ya. Itu kadang malah mengganggu, ya. Nah, terus kalau nimitta kita seterang bintang, nah itu bagus, ya. Nah, kalau nimitta kita seterang bintang, nah kita tetap aja fokus ke nimitta itu terus fokus ya. Nah, nanti Anda bisa masuk jhana ya dengan nimitta yang seterang bintang itu. Nah, tapi juga jangan perhatiin warnanya ya, jangan perhatiin bentuknya. Kalau dia misalnya bintangnya itu
menyebar kemana-mana atau jadi besar gitu ya. Anda jangan ikuti ya dia nyebar. Jangan perhatiin apa batasnya ya, boundary-nya. Ya. Nah, tapi Anda hanya fokus di sini saja ya. Di tempat Anda tadi fokus ke nafas, di situ juga Anda fokus ke nimitta ya. Nimitanya juga kalau dia nyebar kemana-mana, Anda hanya fokus di satu tempat aja terus, jangan pindah kemana-mana ya. Nah itu. Nah kalau Anda bisa fokus begitu, Anda bisa masuk jhana nanti ya. Pikir batin Anda bisa semakin dalam konsentrasi ya. Nah, untuk umat awam ini sudah luar biasa ya. Berarti Anda sangat komitmen, sangat disiplin pada saat meditasi. Nah, enggak, Anda ada juga umat awam bisa masuk jhana ya. Jadi apakah batasannya umat awam hanya segitu saja? Enggak ya. Umat awam bisa masuk jhana, umat awam bisa mencapai pencerahan ya. Tapi untuk latih di rumah kayaknya susah ya, kalau untuk sampai ke tingkat konsentrasi yang lebih tinggi ya, karena untuk mempertahankan konsentrasi yang dalam itu dengan tingkat stres yang tinggi itu akan sulit, kecuali Anda umat awam tapi sebetulnya tingkat stres Anda tidak tinggi ya, misalnya ekonomi cukup mapan dan Anda tidak banyak kerjaan, Anda tidak banyak gangguan ya. Nah, umat-umat yang seperti ini juga Bante pernah ketemu ya. Mereka bisa konsentrasi dengan baik di rumah. Ya, bisa dalam juga ya. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lina. Wandami Bante, jika batin semakin tenang, kenapa indera pendengaran saya berasa menjadi sensitif? Ya, oke. Nah, waktu batin kita tenang ya, sebetulnya enggak cuma indera telinga atau indera yang lain jadi sensitif ya. Semua indera jadi sensitif ya. Batin kita juga jadi sensitif ya pada saat kita terkonsentrasi dengan baik ya, fokus kita bagus, konsentrasi kita dalam ya, indera kita jadi jernih sebetulnya, bukan sensitif ya. Jadi jernih. Nah, karena jernih ya, jadi dia sensitif. Ya. Nah, kita mudah cium ya, terus kita mudah mendengar suara-suara yang kecil dan lain-lain. Nah, kita kadang mudah kaget ya karena misalnya dalam sekali konsentrasi, tiba-tiba ada suara yang sangat besar gitu ya, kita bisa kaget ya, bisa seperti itu ya. Juga kalau kita baru saja meditasi ya, terus biasanya batin itu masih tenang ya, terus belum siap ngelihat objek yang terlalu cepat ya, terlalu kasar ya. Makanya untuk retret intensif ya, yogi yang retret intensif, kenapa di akhir hari retret biasanya kita ada buffer ya, jedah, yaitu misalnya kegiatan bersama, ngobrol-ngobrol ya, curhat ya, terus feedbacknya seperti apa. Nah itu fungsinya buat apa? Ya fungsinya pertama buat yang ngadain acara, organizer ya, mereka dapat feedback, terus mereka dapat curhat dari teman-teman yang meditator. Nah tapi juga sesungguhnya untuk meditator juga ada manfaatnya. Jadi ya pikiran meditator itu enggak langsung dari meditasi langsung tiba-tiba menghadapi objek-objek di luar center meditasi. Ya. Karena kalau dia langsung menghadapi objek-objek di luar center meditasi, langsung nyetir, langsung naik angkot dan lain-lain ya, biasanya nanti akan sakit kepala. Ya. Karena kondisi batinnya itu lagi tenang ya, terus tiba-tiba langsung kontak sama hiruk pikuk di luar. Nah itu akan gross sekali, akan kasar sekali ya, seolah-olah kontaknya, seolah-olah kita pegang sesuatu yang panas sekali atau pegang sesuatu yang dingin sekali, bisa kaget gitu ya, bisa konslet, bisa kayak kesetrum gitu ya. Nah jadi untuk buffer biasanya ada acara diskusi bincang-bincang atau misalnya bersihin kamar ya, kamar dan lainnya ya,
bakti sosial dulu sebelum pulang. Ya, itu adalah untuk membiasakan batin agar tidak langsung kaget nanti sama hiruk pikuk di luar. Nah, jadi waktu meditasi juga kadang-kadang memang suara yang besar bisa bikin kita kaget. Ya. Nah, oleh sebab itu waktu kita meditasi sebetulnya apapun, kalau kita lagi meditasi ya apapun objeknya kita harus hiraukan ya. Baik yang sebetulnya ada atau sebetulnya cuma hayalan kita ya, semuanya hirauin aja ya. Apapun objeknya hiraukan, balik lagi ke objek meditasi, balik lagi ke objek meditasi. Nah, dengan demikian ya, jalan meditasi kita itu ya, progres meditasi itu ya, perkembangan meditasi kita itu akan terus sesuai dengan yang diajarkan Buddha. Nah, ya, karena yang sering terjadi apa? Orang mulai percaya bahwa yang didengarnya benar, atau percaya bahwa objek-objek yang muncul di batinnya itu benar ya, dia jadi apa? Takut dan lain-lain. Ya, nanti malah berhenti meditasi. Takut kalau pikirannya sudah tenang. Ya. Nah, itu salah ya. Sebetulnya nggak perlu takut. Balik lagi aja ke objek meditasi, balik lagi ke objek meditasi ya. Hiraukan itu semua, acuhkan. Nah, dengan demikian perkembangan meditasi Anda akan mulus. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Febriana. Bante, Elizabeth saat meditasi mengalami sulit untuk rileks. Bagaimana cara mengatasinya? Elizabeth baru mau belajar meditasi. Apakah ada tempat untuk latihan? Ya, tempat untuk latihan ya ada banyak ya. Tempat-tempat meditasi adalah tempat untuk berlatih ya. Nah, salah satunya adalah tempat yang Bante tinggal ini. Ini adalah tempat meditasi ya. Nah, di sini Bante juga mengajar meditasi. Selain Bante juga ada guru yang satu lagi ya, orang Myanmar ya. Nah, terus kalau di sini tapi karena bangunannya belum komplit ya. Jadi belum bisa memfasilitasi khusus meditator ya. Nah, sementara kebijakan dari yayasan adalah kalau memang mau meditasi di sini harus apply ya sebagai volunteer ya. Jadi ada waktu-waktunya ikut bantu-bantu. Nah, ada waktu-waktunya bisa meditasi. Nah, jadi selama tinggal di sini untuk sementara ini ya karena bangunannya belum komplit. Nah, itu kita hanya terima volunteer tapi belum terima meditator. Ya. Nah, jadi kecuali Anda mau jadi saile atau samanera gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan ya, diusahakan ya. Nah, oleh sebab itu untuk meditasi di sini itu. Nah, sekarang kalau bagaimana supaya tenang ya. Nah, di sebelumnya Bante udah jelasin ya. Sebetulnya waktu kita meditasi itu penting sekali ketenangannya. Kalau batin belum tenang, susah sekali kita mau bisa meditasi dengan baik. Ya, oleh sebab itu badan harus rileks. Jadi fisiknya harus rileks, ya, nggak boleh tegang. Ya. Jadi tangan harus rileks, kaki harus rileks, badan harus rileks. Tapi jangan terlalu rileks. Seperti apa? Jangan nyender di kursi atau jangan berbaring. Ya. Oleh sebab itu duduklah tapi jangan sambil nyender. Ya. Nah, badan tetap tegak tapi tidak tegang. Ya. Tegak itu rileks aja ya. Nah, tegak itu sebetulnya biar agar nafas masuk dan keluar itu berjalan secara alami ya, enggak tertahan ya. Nah, terus batin juga harus rileks dulu ya. Anda bisa dengan banyak cara sebetulnya rileks ya. Anda bisa perhatiin bagian tubuh satu bagian demi satu bagian, misalnya kepala, Anda rasain aja kepala, oh ada rasa nggak ada rasa, Anda turun ke bawah. Nah, mereka bilang, ada yang bilang ini namanya teknik scanning ya. Apapun lah itu, intinya kita mau relaxin, kita mau membuat
otot-otot kita itu rileks ya. Jadi di kepala coba kita perhatiin ada nggak ketegangan. Kalau ada tegangan kita kendurkan gitu ya. Terus bahu kita kendurkan ya. Terus tangan kalau tegang kita kendurkan, badan kendurkan, kaki kendurkan. Nah naik turun kita bisa perhatiin seperti itu. Nah biasanya kalau sudah 2-3 kali batin kita akan rileks, batin kita akan tenang. Nah waktu itu baru kita arahkan ke objek meditasi kita, misalnya kalau nafas, kita arahkan ke depan lubang hidung, perhatiin nafas masuk keluar. Nah atau ya ada juga guru yang mengajari dengan apa? Metta bhavana. Ya. Karena metta bhavana itu bikin batin kita damai dan happy, bahagia. Ya. Karena waktu kita membayangkan wajah orang lain itu bahagia, kita biasanya ikut bahagia ya. Nah jadi waktu pikiran kita sudah bahagia, sudah tenang, baru kita balik lagi ke objek meditasi kita. Nah intinya adalah menenangkan batin kita. Kita bisa dengan apa aja menenangkan batin kita ya. Kita bisa merenungkan kualitas Buddha, kita bisa baca parita dulu ya pendek ya. Nah terus kalau kita bisa tenang dengan mengembangkan metta ya boleh, atau kita boleh scanning juga, kalau itu bikin kita tenang kita bisa scanning ya. Intinya adalah bagaimana biar batin kita tenang. Ya, baru kalau setelah batin kita tenang kita fokus ke objek meditasi. Nah, itu. Nah, juga batin dan fisik itu tenang ya kalau kondisi di sekitar kita itu cukup kondusif. Ya, misalnya kalau di sela-sela pekerjaan maka susah untuk meditasi dengan tenang ya. Oleh sebab itu carilah waktu senggang ya, cari waktu yang memang bebas ya, free. Nah, itu yang tidak diganggu ya. Nah, Anda bisa kasih tahu, oh, jangan ganggu, atau di depan pintu aja Anda tempel gitu ya. Lagi meditasi, jangan diganggu gitu ya, bisa seperti itu ya. Nah jadi jadi waktu atau kondisi tempatnya itu jadi kondusif untuk mengembangkan batin dan fisik yang tenang. Itu ya. Nah kalau Anda sudah terlalu lelah gitu ya, misalnya malam udah terlalu capek ya, terlalu malam, itu juga Anda nggak bisa meditasi ya. Anda meditasi bisa ya, tapi ngantuk ya, nggak ada kualitas meditasinya. Nah atau kalau subuh juga, misalnya batin masih belum segar ya, atau kemarin itu pegal-pegal habis olahraga ya, jadi fisiknya masih lemah kayak gitu, atau kemarin terlalu capek kerja ya, subuh bangun juga kurang tidur, Anda paksa meditasi itu juga nggak akan berhasil ya. Anda akan ketiduran, akan lemes dan lain-lain. Oleh sebab itu carilah waktu yang tepat ya, di mana fisik dan batin itu bisa kondusif untuk meditasi dengan tenang. Ya, itu. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan terakhir dari Ibu Anggraini, Wandami Bante, saya mau tanya, yang mana lebih baik, sekali meditasi 2 jam, tapi hanya pagi saja, atau dibagi 1 jam, tapi dilakukan pagi dan malam? Ya, nah itu kalau untuk umat awam ya, itu terserah sebetulnya. Nah tapi Anda juga harus memperhatikan kualitas, ya, secara kualitas. Nah, misalnya kalau memang seharian ya Anda bisa luangkan waktu 2 sesi, ya pagi 1, malam 1, ya. Nah itu juga bagus ya. Jadi masing-masing ada konsekuensinya, masing-masing ada positif negatifnya ya. Nah kalau 2 jam ya, itu apakah Anda bisa kasih waktu 2 jam ya langsung. Nah kalau mau Anda meditasi 2 jam langsung juga itu susah cari waktunya ya, waktu senggang yang seperti itu. Nah tapi balik lagi ya ke Anda, kalau memang Anda bisa luangkan waktu 2 jam ya. Nah terus Anda perhatiin kualitas batinnya ya. Bagaimana kualitas batin dengan meditasi 2 jam langsung? Bagaimana kondisi batinnya kalau saya pecah 1 jam pagi, 1 jam malam? Ya. Nah karena kalau dipecah juga ya, itu juga ada jeda di tengah-tengah ya. Jadi selain
meditasi, kalau banyak kekotoran batin muncul ya, nah itu meditasi akan mulai dari awal lagi. Ya, biasanya konsentrasi akan drop ya, di awal. Nah, Anda harus berusaha bangun lagi konsentrasinya ya. Jadi biasanya Anda 15 menit di awal atau bahkan setengah jam di awal itu Anda hanya mengembangkan konsentrasi awal ya. Nah, itu jadi ada positif negatifnya. Nah, tapi kalau Anda sudah terbiasa meditasi misalnya Anda sudah dari retret meditasi 10 hari Anda di tempat meditasi. Nah, terus Anda mau lanjut di rumah. Nah, kalau Anda lanjutin 2 jam ya, dan konsentrasi Anda misalnya waktu di retret meditasi udah bagus, nah Anda ngembangin 2 jam itu juga bagus ya. Nah, kalau kualitas 2 jam itu bagus, Anda harus kembangin 2 jam gitu ya. Nah, jadi kebutuhannya berbeda ya. Untuk meditator yang bukan pemula, 2 jam itu kita anjurkan. Nah, tapi kalau untuk pemula, 2 jam kita tidak anjurkan. Ya, 1 jam lebih baik. Nah, nanti kalau kualitas meditasinya sudah bagus, Anda mau perpanjang ya sesinya ya, jadi 2 jam itu bagus. Nah, tapi kalau ya 2 jam oke, Anda bisa 2 jamnya, tapi pikiran Anda mengembara kemana-mana, Anda ketiduran ya, Anda meditasi 1 jam, tidurnya 1 jam, nah itu lebih baik Anda meditasi 1 jam aja ya, kalau begitu. Jadi sebetulnya balik lagi ke kebutuhan Anda. Anda harus perhatiin ya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Nah, tapi kadang kuantitas juga bisa membantu kualitas ya. Nah, tapi pelan-pelan. Misalnya kualitas Anda 1 jam udah bagus ya, tidak banyak pikiran mengembara, konsentrasi bagus, kesadaran bagus, makin lama makin tenang, makin lama makin hening. Nah, berarti 1 jam itu adalah kapasitas Anda. Nah, tapi Anda juga harus pelan-pelan stretch ya, pelan-pelan tambahin, 1 jam 15 menit, 1 jam terus. Kalau 1 jam 15 menit udah bisa, tambah lagi 1 jam 30 menit. Nah, kayak gitu ya. Sedikit-sedikit Anda harus mengembangkan kemampuan Anda fokus ke objek. Nah, tapi kalau dari 1 jam Anda langsung tambahin 2 jam gitu ya, nah itu biasanya dia akan keteteran, ketar-ketir gitu ya. Mungkin untuk perlu waktu yang lama untuk bisa 2 jam jadi bagus ya. Nah, lebih baik pelan-pelan ya, takutnya Anda malah stres ya, pikirannya kalau stres nanti malah nggak mau meditasi lagi ya, trauma sama meditasi, nanti Anda berhenti meditasi. Nah, lebih baik Anda tambahinnya sedikit-sedikit. Ya, gitu. Sadu, sadu, sadu. Bante, kita pelimpahan jasa untuk penutup acara hari ini. Dari semua kebajikan yang sudah kita lakukan ya, dari mendengar ceramah ini ya, marilah kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada teman-teman yang sudah meninggal, dan juga kepada semua makhluk ya. Semoga mereka bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang sudah kita lakukan. Dan tidak lupa, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kekotoran batin untuk mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Ya, marilah bersama-sama kita baca ya. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.